Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Smart Learning. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat tentang sesuatu yang tidak terjadi di masa lampau dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat yang akan kita pelajari adalah pengandaian tentang sesuatu hal yang bertolak belakang dengan fakta yang sudah terjadi. Kalimat pengandaian bisa juga berupa semacam penyesalan, karena yang sebenarnya kita harapkan adalah hal yang sebaliknya. Kita ambil contoh, fakta yang sudah terjadi adalah A, sementara kita berandai-andai kalau saja yang terjadi adalah fakta B. Nah, bagaimana cara membuat kalimat-kalimat seperti itu dalam bahasa Inggris? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita mulai. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. If Dan had studied hard, he would have passed the test. If Dan had studied hard, he would have passed the test. Seandainya Dan sudah giat belajar, tentulah dia sudah lulus ujian. The main clause atau klausal utama dalam kalimat ini adalah he would have passed the test. Tentulah dia sudah lulus ujian. Tentulah dia sudah lulus ujian jika atau seandainya dia sudah giat belajar. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Dan sudah lulus ujian? Jawabannya tidak. Mengapa? Tentulah Dan sudah lulus ujian jika atau seandainya dia sudah giat belajar. Tetapi semua itu tidak terjadi. Dan tidak lulus ujian karena dia tidak giat belajar. Jadi kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang menyatakan tentang sesuatu yang tidak terjadi di masa yang lampau. If Dan had studied hard, he would have passed the test. Tetapi dia tidak belajar keras sehingga dia belum lulus ujian. Mari kita lihat contoh kalimat kedua. If Ken had saved enough money, he would have bought a new computer. If Ken had saved enough money, he would have bought a new computer. If Ken had saved enough money, he would have bought a new computer. Artinya, seandainya, kalau saja Ken sudah menabung cukup uang, tentulah ia sudah membeli komputer baru. Apakah Ken sudah membeli komputer baru? Jawabannya, belum. Jadi kalimat seperti ini dibuat untuk hal-hal yang tidak terjadi. Kalimat ini bisa juga berarti, jika saja Ken sudah menabung cukup uang, ia pasti sudah bisa membeli komputer yang baru. Atau mungkin bahasa yang dekat dengan bahasa sehari-hari adalah, coba kalau Ken sudah nabung cukup uang, dia pasti sudah kebeli komputer yang baru. Mari kita lihat contoh kalimat berikutnya. If we had bought the ingredients, we could have made the cookies. Terjemahan bahasa sehari-hari mungkin seperti ini. Coba kalau kita sudah beli bahan-bahannya, kita pasti sudah bisa bikin kue. Contoh kalimat berikutnya, if Jan had found my phone number, she might have called me. Kalau Jen sudah ketemu nomor telepon saya, dia sudah telepon saya. Tapi yang terjadi adalah Jen tidak menelpon. Kenapa Jen tidak menelpon? Karena nomor teleponnya nggak ketemu. If Jen had found my phone number, she might have called me. Dalam bahasa Inggris, kalimat-kalimat seperti ini disebut conditional sentence type 3. Kalimat conditional tipe 3. Lain waktu mungkin kita akan juga mempelajari tipe-tipe conditional sentence, tipe yang lain ada tipe 0, tipe 1, dan tipe 2. Dalam conditional sentence type 3 yang digambarkan adalah sesuatu yang telah tidak terjadi di masa yang lampau. Namanya adalah kalimat pengandaian, jadi tidak mungkin dipenuhi kondisinya. Kita cuma berandai-andai saja. Mari kita lihat lagi contoh kalimat kita yang pertama.
If Dan had studied hard, jika Dan telah belajar giat, atau jika Dan telah giat belajar, ia sudah lulus ujian. Jika Dan telah giat belajar, ia sudah lulus ujian. Kalimat-kalimat seperti ini terdiri dari dua klausal. Yang pertama klausal pengandaian dan klausal utama, if clause dan main clause. Baik if clause maupun main clause, kedua-duanya mempunyai formula atau rumus tertentu. Mari kita lihat. If clause terdiri dari if plus subject plus had plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Perhatikan, di sini yang bisa kita ganti-ganti hanya subjeknya saja. Selain itu, tidak ada yang berubah. Sesudah if, kita bisa memasukkan subjek I, you, he, she, we, they, atau nama orang. Perhatikan contoh-contoh kalimat kita. Susunannya adalah if, kemudian subjek, kemudian had, lalu verb bentuk ketiga. Sekarang, mari kita lihat formula atau rumus dari main clause. Subject plus would plus have plus verb bentuk ketiga. Pada main clause, selain mengganti subjek, kita juga bisa mengganti kata would dengan could atau might yang artinya kira-kira sama. Jadi sekali lagi dalam main clause kita menggunakan subjek, would atau could atau might, have, dan verb bentuk ketiga. Penyusunan kalimat bisa if clause lebih dulu ataupun bisa main clause lebih dulu. Hanya jika if clause lebih dulu harus diikuti dengan tanda koma, sementara jika main clause lebih dulu tidak perlu diikuti tanda koma. Mari kita lihat lagi contoh-contoh kalimat kita. Jika if clause disebutkan lebih dahulu, maka harus diikuti dengan tanda koma. Tetapi jika main clause terletak di depan kalimat, maka kita tidak memerlukan tanda koma. Contohnya, if Ken had saved enough money, he would have bought a new computer. Sementara jika main clause diletakkan di depan kalimat, kita tidak perlu menggunakan tanda koma. Jane might have called me if she had found my phone number. Sekarang saya akan memberitahukan teman-teman satu rahasia, bagaimana cara mudah untuk membuat kalimat seperti ini. Hal yang seharusnya terjadi lebih dahulu adalah if clause, kemudian baru main clause. Jika A, maka akibatnya adalah B. Jika Ken sudah menabung cukup uang, maka ia sudah membeli komputer baru. Itulah mengapa kita memakai had untuk bentuk if clause, sementara dalam main clause yang digunakan adalah have. Jadi untuk membuat kalimat-kalimat seperti ini dengan mudah, kita hanya perlu mengingat yang terjadi lebih dahulu menggunakan had, yang terjadi kemudian menggunakan have. Jadi penempatan klausal boleh saja dibolak-balik. If lebih dahulu atau main clause lebih dahulu, tetapi yang perlu diingat, yang lebih dahulu terjadi menggunakan had. Hal-hal lain yang perlu diingat dalam penyusunan kalimat seperti ini adalah nama harus terletak di klausal yang letaknya di awal kalimat. Yang kedua, if clause selalu terjadi lebih dahulu meskipun letaknya di akhir kalimat. Karena itu rumusnya adalah had plus verb 3. Dan yang ketiga, dalam main clause yang digunakan adalah would, could, might, plus have, plus verb 3. Sekarang teman-teman bisa berlatih untuk membuat kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat tentang sesuatu yang tidak terjadi di masa yang lalu. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Jika teman-teman suka dan merasa mendapat manfaat dari pelajaran-pelajaran bahasa Inggris di channel ini, silakan subscribe, like, dan share.
Contoh-contoh kalimat yang teman-teman buat bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Thanks for watching. See you and bye.